Suara napas berat, terdengar sedikit terengah-engah dan panik diiringi suara lalu lintas yang samar-samar. Aduh, astaga. Kamu nggak apa-apa kan, nak? Coba ayah lihat. Ada yang luka nggak? Syukurlah kamu baik-baik aja. Hening sejenak, suara napas mulai tenang. Teman-teman, barusan ini jantung saya rasanya mau copot. Anak saya kecelakaan menabrak pembatas jalan pada saat menghindari mobil rem mendadak. Untungnya pengendaranya sigap, dan anak saya juga refleks mundur. Tapi bayangan gimana kalau tadi kejadian itu, rasanya nggak mau hilang dari kepala saya. Dan di momen itu juga saya langsung teringat satu hal. Satu penyesalan besar yang beberapa bulan ini terus saya pikirin. Penyesalan karena nggak jadi membelikan anak saya mobil Suzuki Fronx. Mungkin kedengarannya aneh ya, nyesel kok gara-gara mobil. Tapi ini bukan soal gengsi atau kemewahan. Ini soal ketenangan batin seorang ayah. Waktu itu kami memang lagi cari mobil pertama buat anak saya yang baru mulai kuliah. Dia naksir banget sama Fronx. Saya lihat brosurnya, desainnya keren, futuristik. Tapi bukan itu yang bikin saya kepikiran sampai sekarang. Fitur keamanannya, teman-teman. Itu yang bikin saya nyesel setengah mati. Bayangin aja ya, mobil itu udah dilengkapi sama ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Itu teknologi canggih yang bisa bantu pengemudi menghindari bahaya. Di dalamnya itu ada LDP, Lane Departure Prevention, yang bisa mencegah mobil keluar jalur secara nggak sengaja. Ada juga LDW, Lane Departure Warning, yang ngasih peringatan kalau kita mulai goyang-goyang di jalan. Tadi waktu anak kecelakaan, saya langsung mikir, coba kalau dia lagi di dalam Fronx, mungkin sistemnya bisa mendeteksi objek di samping dan ngasih peringatan. Mungkin kepanikan tadi nggak akan pernah terjadi. Belum lagi fitur kamera 360-nya. Itu bukan kamera mundur biasa loh. Ini beneran bisa ngasih kita pandangan mata burung dari atas mobil. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya blind spot atau titik buta. Mau parkir di tempat sempit, mau manuver di gang kecil, semua kelihatan jelas. Anak saya kan masih baru bisa nyetir. Fitur ini pasti ngebantu banget buat dia lebih percaya diri dan aman di jalan. Terus ada lagi hal-hal kecil tapi penting kayak head-up display atau HUD. Jadi informasi kecepatan, navigasi itu semua muncul di kaca depan. Anak saya nggak perlu nunduk-nunduk lihat dashboard. Jadi fokusnya bisa tetap 100% ke jalan. Sama ada juga wireless charger. Jadi nggak ada lagi drama kabel berserakan yang bisa ganggu konsentrasi. Waktu itu saya mikirnya, mobil pertama nggak usah yang canggih-canggih banget lah. Saya malah pilih mobil lain yang lebih standar. Dan sekarang, di sini saya berdiri, gemetaran habis lihat anak saya hampir celaka. Dan saya sadar betapa bodohnya pemikiran saya waktu itu. Harga ketenangan batin itu nggak ada nilainya, teman-teman. Dan keamanan seorang anak itu nggak bisa ditawar-tawar. Penyesalan itu beneran, selalu datangnya terlambat. Jangan sampai kalian merasakan apa yang saya rasakan hari ini. Kalau menyangkut keselamatan orang yang kita sayang, jangan pernah kompromi.